Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Riz Audio Tech. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara membuat PSU untuk power ampli mini 12 volt ini. Nah, kebetulan kemarin ada yang request minta dibuatkan PSU ampli mini 12 volt dengan input tegangan single atau tunggal. Jadi untuk input tegangannya non simetris. Nah, jadi akan saya tutorialkan aja ke ampli mini jenis ini. Nah, karena untuk ampli mini ini juga sama untuk input tegangannya. Nah, 12 sampai 15 volt DC untuk tegangan inputnya. Nah, untuk power ampli mini ini menggunakan IC ini. IC-nya ini TDA 2004 dan untuk input tegangannya 12 sampai 15 volt DC. Dan untuk kit ini stereo. Nah, ini channel L dan ini untuk channel R atau kanan. Jadi L, ini R. Jadi dua channel untuk kit ini stereo. Nah, ini untuk outputnya atau speakernya. Udah saya kasih terminal speaker model jepit. Nah, kali ini akan saya buatkan ini untuk PSU-nya. Sebetulnya untuk PSU-nya udah sering saya bahas di video-video sebelumnya, juga saya sudah pernah buatkan. Jadi bisa menggunakan trafo CT atau non CT juga bisa. PSU-nya, nah kalau menggunakan trafo non CT ini kan trafo non CT, ini udah saya bahas di video sebelumnya. Nah, jadi rangkaian ini bisa dipakai. Tapi nanti untuk pengambilan tegangannya ke ampli mini ini jangan memakai IC regulator atau jangan dipasang sesudah IC regulator, tapi dipasang di elko yang besarnya di sini. Jadi untuk tegangannya mengambil di sebelum IC regulator di elko yang besar ini. Nah, disolderkan aja ke sini plus minnya, langsung masuk ke input tegangan ampli mini ini. Jadi jangan disambungkan setelah melalui IC regulator di sini, karena nanti untuk IC regulator ini yang 7812 nanti akan panas. Nah, jika memakai trafo CT ini untuk rangkaiannya. Nah, ini memakai dua dioda. Ini pengambilan tegangannya 12 dan 12 volt. Ini untuk CT ya, untuk trafonya. Nah, nanti juga ini dipasangnya jangan setelah IC regulator, jangan di sini. Jadi dipasangnya ke elko. Nah, ke ini, ke kaki elko plus min. Ini kan min, ini plus. Nanti disambungkan langsung ini ke input tegangan min plusnya ke elko ini langsung. Jadi dipasangnya jangan sesudah IC regulator, intinya itu. Nah, teman-teman juga ini untuk cara perakitan PSU yang dua ini, silahkan bisa dicek di link di atas ini. Untuk cara perakitannya kan ini gampang sekali ya. Jadi intinya untuk ampli mini ini jangan dipasang sesudah IC regulator, tapi sebelum IC regulator. Nah, nanti untuk aksesorisnya seperti tune control atau modul MP3 Bluetooth, nah itu baru dipasang di sesudah IC regulator. Jadi melalui IC regulator dulu, nanti masuk ke tune control atau MP3 Bluetooth. Tapi khusus untuk powernya, jadi dipasangkan sebelum IC regulator. Nah, jadi di elko di sini disolder langsung. Jadi jangan melalui dulu IC regulator biar ampernya tidak turun. Misalkan kalau trafonya memakai yang 5 ampere, soalnya kan nanti kalau dipasangnya di sesudah IC regulator, misal trafonya 5 ampere, nanti misal dipasang di IC regulator, sesudah IC regulator nanti ampernya turun jadi 1 amperan, karena untuk ampere yang dihasilkan IC regulator itu kisaran 1 ampere. Jadi misal trafonya 5 ampere, mau 3 ampere atau 2 ampere, jadi setelah melalui IC regulator nanti ampernya jadi turun jadi 1 ampere. Jadi bagusnya untuk si input tegangan ke ampli mini ini
dipasang aja sebelum melalui IC regulator. Nah, bisa disolder di kaki elko. Jadi misal setelah melalui dioda, nah dan elko, jadi dipasang di elko-nya. Nah, biar jelas akan saya rakitkan lagi cara pembuatan PSU-nya ini tanpa menggunakan PCB. Nah, kalau memakai PCB, teman-teman bisa memakai rangkaian yang ini. Nah, ini saya contohkan untuk diodanya. Ini saya memakai yang 35 ampere ya. Jadi untuk diodanya memakai yang besar gak masalah, lebih bagus. Atau yang 3 ampere juga bisa untuk diodanya. Ini saya memakai dioda sisir. Nah, kita perhatikan dulu ini untuk dioda sisirnya. Jangan lupa ini saya sering kasih tahu ya. Jadi yang ada lekukan ini untuk ciri output positif. Nah, di bodinya juga ini ada tanda positif. Oke. Nah, ini positif output, ini output positif yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan ini untuk output negatif. Nah, untuk kaki yang dua ini nantinya yang akan tersambung ke trafo untuk inputnya. Tapi untuk kaki output positif pasti selalu ada tanda lekukan ini. Nah, ini berarti kaki positif, output positif. Nah, yang ini output negatif, yang dua ini untuk inputnya. Untuk elko-nya saya memakai yang 4700 ya, 50 volt. Teman-teman juga bebas sih, tinggal disesuaikan aja elko-nya dengan ampere trafonya. Untuk kaki positif elko ini disambungkan ke kaki dioda output positif. Nah, untuk kaki negatif elko ini tinggal disambungkan ke kaki output dioda yang negatif. Nah, seperti ini negatif kan, ke output negatif. Nah, yang kaki elko positif disambungkan ke kaki output yang positif dioda. Nah, oke, ini saya sambungkan dulu. Nah, seperti ini. Jadi untuk kaki negatif elko disambungkan ke kaki dioda output negatif. Nah, untuk kaki positif elko-nya disambungkan ke output dioda yang positif. Sekarang kita tinggal sambungkan ini untuk kaki dioda yang dua ini. Ini untuk trafonya saya akan memakai yang trafo non CT ya. Nah, ini saya siapkan kabel 2. Nah, ini kita pasangkan ini ke kaki yang dioda yang dua ini, yang tengah. Nah, sini. Nah, satu lagi ke kaki dioda yang ini, yang satu lagi. Oke, seperti ini. Nah, jadi gampang sekali ya cara membuatnya. Nah, ini yang kabel input ini yang dua. Ini tinggal disambungkan aja ke 0 dan 12 volt. Yang ini jadi ke 0, yang satunya lagi ke 12 volt. Atau ini bisa bolak-balik ya. Yang ini jadi ke 0 atau yang satunya lagi ke 12. Jadi bolak-balik juga, ini gak masalah. Nah. Ya, jelas. Ke 0 dan 12 volt. Ini masuk ke kaki dioda yang dua, yang tengah ini. Ini untuk outputnya yang positif. Nah, ini tersambung ke elko positif. Nah, yang output negatif dioda tersambung ke kaki negatif elko. Nah, ini nantinya untuk output positif. Nah, ini untuk negatifnya. Nah, ini untuk kabel outputnya. Nah, ini akan saya pasang dulu. Ini yang merah untuk output positif. Nah, disambungkan ke sini, ke kaki elko positif di sini. Nah, untuk kabel hitamnya ini untuk negatif atau groundnya. Tersambung ke kaki negatif elko dan tersambung juga ke kaki output dioda yang negatif. Nah, oke. Udah selesai. Nah, jadi kabel yang dua ini tinggal kita sambungkan ke input tegangan ampli mininya. Nah, negatif ini yang bawah. Nah, yang positifnya yang atas.
Saya solder di sini di atas, atau teman-teman juga bisa solder di bawah PCB-nya langsung. Nah, oke, ini sudah selesai. Jadi gampang sekali ya untuk cara membuat PSU untuk ampli mini 12 volt ini. Tinggal saya pasang untuk kabel AC-nya. Ini kabel AC-nya seperti biasa ini tersambung ke 0 dan 220. Untuk pengetesan ini saya menggunakan speaker bekas musik box. Nah, ini bekas musik box. Nah, ini sudah tidak ada mesinnya. Nah, saya copot. Jadi nggak ada mesinnya ini. Oke. Nah. Ini untuk inputnya saya sambungkan langsung ke jack 3,5 mili. Untuk pengetesan akan saya colokin langsung ini ke handphone. Mudah-mudahan ini nggak copyright ya. Nah, ini akan saya ukur dulu untuk tegangannya. Nah, ini tegangan output dari PSU-nya. Nah, tegangan outputnya 12 volt. Ini kadang bisa lebih ya kalau sebelum disambungkan ke kitnya. Tapi kan ini udah dikasih beban, jadi 12 volt untuk tegangannya. Tapi ini kalau sebelum disambungkan ke kit, ini pasti sekitar 15 atau 16 voltan. Berhubung ini sudah dikasih beban, ini jadi 12 volt. Ini untuk speakernya. Nah, ini saya memakai speaker bekas musik box ya. Ini sudah tidak ada mesinnya, oke, terlihat. Nah, untuk ampli mini 12 volt ini sudah pas ya, atau cocok buat kelas kamar. Dan untuk speaker yang direkomendasikan untuk ampli mini 12 volt ini, speakernya memakai yang 5 in atau 6 in. Ini saya memakai yang 3 in. Akan saya tes ini. Nah, oke. Mungkin sekian untuk tutorial kali ini, cara perakitan PSU untuk ampli mini 12 volt ini. Nah, semoga konten ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.